Teman-teman yang ingin memiliki buku panduan bersuci praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini ada sebuah pertanyaan yang masuk yang terkait dengan mandi wajib. Assalamualaikum, kami sudah tahu dari kecil bahwa orang yang mengharuskan mandi wajib adalah berhadas besar. Yang kami ingin tanyakan, apa sajakah yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar yang mengharuskan mandi wajib? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara yang bertanya, ini kami jawab. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu definisi mandi wajib. Ya, jadi mandi wajib itu adalah mengalirkan atau membasuhkan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas besar. Untuk tata cara mandi wajib, teman-teman boleh nanti menyimak di akhir video ini. Kemudian yang kedua, adapun sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib atau yang mengharuskan mandi wajib itu ada 5. Ya, ada 5 sebab yang mewajibkan mandi wajib. Yang pertama, keluarnya air mani walaupun tanpa bersetubuh. Ya, yang pertama keluarnya air mani walaupun tanpa bersetubuh atau bersenggama. Ya, baik keluarnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, contoh mengeluarkan air mani dengan cara yang halal tanpa bersenggama adalah, ya mohon maaf, ya seorang istri yang mohon maaf mungkin sedang lihai memainkan kemaluan suaminya lalu kemudian keluar air mani, maka sang suami tadi wajib mandi sebelum melaksanakan sholat dan yang lainnya. Begitu juga dengan seorang wanita. Ya, mungkin dia adalah seorang istri. Ya, sang suami memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangannya sehingga sang istri itu mengeluarkan air mani, maka itu mewajibkan mandi. Ya, atau dengan cara yang halal, contoh cara yang haram maksud kami. Ya, contoh mengeluarkan air mani dengan cara yang haram tanpa bersenggama, yaitu dengan menggunakan tangan sendiri. Ya, ada biasa kita kenal dengan istilah onani bagi laki-laki, masturbasi bagi perempuan. Ya, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi baik keluarnya dengan cara yang halal atau yang haram. Ya, keluarnya air mani tanpa bersenggama. Kemudian yang kedua, baik dengan sengaja atau tidak. Ya, keluarnya air mani tersebut dengan sengaja atau tidak. Ya, contoh yang tidak disengaja, ya seperti orang yang mimpi basah. Ya, orang yang mimpi basah, ya itu wajib mandi. Ya, itu contoh keluarnya air mani tanpa bersenggama yang tidak disengaja. Kemudian yang ketiga, baik keluarnya itu dipaksa atau sukarela. Ya, mungkin seorang suami dipaksa oleh istrinya atau seorang istri dipaksa oleh suaminya dengan menggunakan tangan sehingga keluarlah air mani tersebut, maka itu mewajibkan mandi. Ya, atau dengan sukarela. Ya, kemudian yang keempat, baik keluarnya air mani itu dengan sadar ataupun tanpa disadari. Ya, tanpa sadar, ya mungkin seorang suami tidur. Ya, tiba-tiba datang istrinya yang iseng-iseng, ya memainkan alat vitalnya sampai keluar air mani, ya maka itu mewajibkan mandi. Ya, itu contoh yang tidak sadar. Ya, jadi itu yang pertama, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani walaupun tanpa bersenggama, baik dengan cara yang telah kami sebutkan tadi. Ya, kemudian yang kedua,
yang mewajibkan mandi wajib atau yang mengharuskan mandi wajib adalah ya, bersenggama walaupun tanpa keluar air mani. Ya, melakukan jima' meskipun tanpa keluar air mani. Ya, jadi yang pertama yang disebut dengan jima' itu atau definisi bersetubuh ya, yang mewajibkan mandi yaitu apabila kepala kemaluan laki-laki itu seutuhnya atau semuanya sudah tenggelam masuk ke dalam kemaluan perempuan. Ya, maka sudah disebut dengan bersetubuh. Ya, ini bagi laki-laki, ini adanya bagi laki-laki ya, memasukkan kepala kemaluan atau bersenggama yang mewajibkan mandi yaitu baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, cara yang halal ya dengan istrinya, cara yang haram ya dengan berzina. Na'udzubillah, ini dosa besar. Ya, jadi kita bahas masalah sebab-sebab mandi wajibnya ya. Ya, apabila kepala kemaluannya itu sudah masuk semua, ya baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, maka sang laki-laki tadi sudah wajib mandi. Kemudian yang kedua, baik masuknya kepala kemaluan tersebut ke lubang depan atau lubang belakang. Ya, lubang belakang seperti seseorang yang menyetubuhi wanita ataupun istrinya dari kemaluan, dari anusnya. Ya, asalkan kepala kemaluan sang suami laki-laki tadi sudah masuk semua, maka itu mewajibkan mandi. Ya, dan sedikit catatan bahwa ya walaupun itu suami istri, merupakan dosa besar jika ia menyetubuhi istrinya dari lubang belakang atau lubang anusnya. Ya, jadi itu yang kedua. Apabila sudah masuk semua kepalanya baik dari lubang depan atau lubang belakang, maka itu mewajibkan mandi. Ya, kemudian yang ketiga, baik masuknya kepala kemaluan itu laki-laki tersebut ke kemaluan manusia atau binatang. Na'udzubillah ya. Ya, asalkan kepala itu sudah tenggelam semua kepala kemaluannya, maka mewajibkan mandi wajib. Itu bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan, ya dengan dimasuki kepala kemaluan baik secara halal atau haram, itu mewajibkan mandi. Ya. Jadi apabila sudah kemaluannya sudah dimasuki oleh kepala kemaluan laki-laki baik dengan cara ya, maka itu sudah mewajibkan mandi baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dengan cara yang halal ya seperti dengan suaminya sendiri, cara yang haram yaitu dengan laki-laki yang bukan suaminya atau berzina. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, lubang depan atau lubang belakang. Ya, baik yang dimasuki oleh kepala kemaluan laki-laki itu lubang depannya atau kemaluannya atau lubang belakang atau anusnya. Ya, jika itu sudah dimasuki oleh kepala kemaluan, maka itu mewajibkan mandi bagi wanita tersebut. Kemudian yang ketiga, baik yang masuk itu adalah kepala kemaluan manusia atau kepala kemaluan binatang. Ya, misalnya ya na'udzubillah negeri barat sana kita dengar bahwa seorang perempuan yang menuntun yang sering memelihara hewan itu ya itu hewannya dijadikan sebagai ya alat untuk memuas nafsu. Ya, itu tidak diperkenankan, itu dosa besar. Ya, dan di sini dibahas baik yang masuk itu adalah kemaluan manusia ataupun binatang, asalkan kepala kemaluannya sudah masuk, maka itu mewajibkan mandi bagi wanita tersebut. Kemudian yang kelima, ya baik kemaluan itu masih bersambung dengan pemiliknya atau dengan yang telah terpisah, asalkan kepala kemaluannya sudah masuk, ya maka itu sudah mewajibkan mandi. Dan yang kelima, baik masuknya itu dengan cara dipaksa ataupun sukarela. Ya, maksudnya dipaksa itu seperti ya diperkosa dan lain sebagainya. Asalkan kepala kemaluan itu sudah masuk semua, maka itu sudah mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Ya, baik yang dilahirkan itu adalah bayi atau bakal bayi. Maksudnya bakal bayi adalah keguguran ya, keguguran itu mewajibkan mandi. Ya, baik dengan cara yang normal ataupun tidak normal. Ya, cara yang tidak normal itu seperti operasi sesar. Ya, itu tetap mewajibkan mandi.
Ya, akan tetapi yang perlu kita pahami ini sebagai catatan bagi wanita yang melahirkan, kalau misalnya ada seorang wanita yang melahirkan, kemudian setelah melahirkan keluar darah nifas, ya maka dia tidak boleh mandi, wajib. Ya, nanti setelah selesai darah nifasnya baru mandi, ya karena haram hukumnya seorang wanita ia mandi wajib dalam keadaan haid atau nifas. Ya, jadi ketika dia ditumpangi nifas, melahirkannya ditumpangi nifas, maka nanti dia mandi setelah darah nifasnya berhenti. Ya, darah nifas itu ya biasa paling umum 40 hari, paling lama 60 hari. Ya, dan paling sedikitnya itu sebentar. Ya, jadi ada orang yang ketika melahirkan itu sedikit sebentar keluar darah nifasnya itu sebentar. Ya, jadi untuk melahirkan, baik yang dilahirkan itu adalah bayi atau bakal bayi, melahirkannya dengan cara normal ataupun tidak. Yang keempat, haid. Ya, itu juga mewajibkan mandi. Dan yang terakhir adalah nifas. Nifas. Ya. Jadi itulah 5 sebab seseorang diwajibkan atau diharuskan untuk mandi wajib apabila mengalami salah satu dari 5 hal yang telah kita sebutkan. Ya, kepada saudara yang bertanya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan untuk mendapatkan tata cara mandi wajib, ya silahkan klik video yang kami cantumkan di layar akhir video ini. Ya, ini kami cantumkan. Silahkan diklik untuk menonton video tata cara mandi wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.